Oke. Jadi pada pertemuan ini sebenarnya 2 pertemuan ya, kita akan membahas standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi kalau kalian belajar audit ya, yang pertama itu ada standarnya untuk di sektor swasta, kita sebut juga dengan SPAP ya, standar pemeriksaan profesional akuntan publik. Nah, kalau di pemerintahan itu juga ada standar kalau kita mau melakukan audit namanya standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini standar ini penting. Jadi kalau siapapun ya, termasuk BPK atau pihak luar yang memeriksa keuangan negara itu harus mematuhi standar pemeriksaan keuangan negara ini, SPKN. SPKN diterbitkan oleh BPK ini terakhir eh, di tahun 2017. Gitu. Jadi ini semua ya. Jadi nanti kita mencoba untuk menggali seperti apa sih SPKN ini isinya. Jadi ini sama dengan standar audit yang kalian pelajari di sektor swasta, tapi ini di sektor pemerintahan. Ini penting karena semua pemeriksaan, baik kita udah mengenal ada 3 jenis pemeriksaan di pemerintahan itu. Pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, 3 ini harus mengacu kepada standar yang telah ditetapkan ini, gitu. Ya, ini isinya sih hampir sama karena kalau kita lihat standar ini memang diambil dari aturan yang ada di international standards ya, terutama untuk public sector. Nah, ini yang dikeluarkan oleh ini ya, ini kalau kita lihat di sini, dikeluarkan oleh Intosai sebenarnya, International ini Intosai ini organisasi BPK sedunia. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada ya ininya ya. Ini nama standarnya adalah International Standards of Supreme Audit Institutions. Jadi internal standar untuk BPK sedunia lah. Supreme Audit Institution itu BPK ya yang disebut dengan SAI, SAI. Ya, SAI ini BPK yang ada di dunia. Gitu. Ini juga ISAI ini telah mengadopsi ISA. Nah, International Standard on Auditing ini yang dipakai di sektor swasta nih, yang diterapkan oleh IFAC ini. IFAC ini International Federation of Accountants, ini yang mengeluarkan SPAP. SPAP itu standar profesional akuntan publik yang dipakai di sektor swasta. Jadi udah selaras nih. Jadi kalau kalian lihat SPKN itu isinya hampir samalah dengan yang ada di SPAP sebenarnya. Cuma nanti yang membedakan adalah adanya lingkungan bisnis yang jelas berbeda ya antara swasta dengan pemerintah. Nah, ini nanti saya bagikan aja. Ini isinya cukup banyak ya. Isinya nanti kita coba bahas secara umum satu persatu. Oke, ini ya. Saya share. Kemudian kita coba ya ini SPKN nih. Apa sih sebenarnya SPKN itu yang ada di SPKN? Ini mungkin nggak cukup waktunya karena slide-nya aja ini ada 102 slide. Ini biasa saya mengajar kalau untuk para auditor, ini slide juga untuk para KAP, kantor akuntan publik yang memeriksa keuangan negara itu mereka dididik dulu di BPK, di training untuk mendapatkan register ya. Register itu jadi KAP-nya, partnernya di training, kemudian nanti para pemeriksanya disertifikasi. Nah, ini yang mengeluarkan. Mereka harus belajar SPKN dulu. Gitu. Nah, biasanya saya mengajar SPKN-nya ini untuk para auditor dari kantor akuntan publik yang ingin memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Sekarang dibuka ya. BPK dulu memeriksa seluruh laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi. Nah, sekarang swasta, bukan swasta, KAP, kantor akuntan publik juga bisa memeriksa. Jadi kita serahkan beberapa kabupaten itu kita serahkan aja. Nah, kita nanti fokus di kinerjanya, pemeriksaan kinerjanya. Sekarang pemeriksaan laporan keuangan itu sudah kita serahkan sedikit-sedikit untuk KAP. KAP kita bayar, jadi mereka memeriksa atas nama BPK.
Kita yang mensupervisi nanti laporannya diberikan ke kita, tapi yang memeriksa adalah para KP tersebut gitu. Nah, sebelum mereka memeriksa, karena mereka biasa memeriksa di swasta gitu ya, standarnya juga berbeda, pakai SPAP mereka, lingkungan bisnis yang diperiksa biasanya PT gitu. Ini sekarang pemerintah, mereka harus diajari dulu. Biasanya mereka didiklatkan dulu selama seminggu, dites. Kalau lulus sertifikasi, mereka mendapatkan sertifikat untuk bisa melakukan pemeriksaan keuangan negara. Gitu. Itu ya. Nanti sebelum penugasan juga mereka di training lagi. Seperti itu kira-kira. Nah, SPKN ini menjadi mata kuliah mata diklat wajib buat mereka. Nah, jadi kalian kalau nanti belajar audit keuangan pemerintah, itu mau tidak mau harus mengetahui apa itu standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, gitu ya. Nah, SPKN ini landasan hukumnya ya ini nggak perlu lah. Nah, ini undang-undang ya. Ini bagaimana SPKN itu dibentuk dari yang jelas dari Undang-Undang 45 bahwa BPK diberikan wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah. Ini ada Undang-Undang 15 tentang BPK, kemudian ada kode etik SPKN, standar pemeriksaan keuangan SPKM, pengendalian mutu di sini ada PMP, pedoman manajemen pemeriksaan, ini pengendalian mutu juga sampai nanti ada juknis-juknisnya. Ini struktur mengapa SPKN hadir. Jadi memang mandat dari Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 15 bahwa dalam memeriksa itu harus ada standarnya, gitu. Standar yang dipakai oleh auditor. Ini isinya seperti ini. Jadi nanti ada kerangka konseptual isi dari SPKN ya, standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan. Intinya adalah ada standar umum sama standar pelaksanaan sama standar pelaporan. Itu dan satu lagi yang paling penting juga kerangka konseptual pemeriksaan. Ya, ini kalau pendahuluan tadi saya katakan ya, sekarang itu SPKN yang terakhir kan 2017, sebelumnya ada di 2007. Tapi di 2007 tuh udah obsolete, udah nggak up to date karena di seluruh dunia baik International Standard Audit ISA atau ISAI International Standard Audit Supreme Audit Institution udah menggunakan principle base, bukan lagi rule base. Jadi tidak diatur secara detail, tapi yang prinsip-prinsip saja. Gitu ya. Jadi sudah SPAP pun di 2013 sudah mengacu ISA tadi. SPAP itu standar profesional akuntan publik buat para KAP. Jadi mau tidak mau SPKN juga harus mengacu kepada ISAI yang terbaru principle base, makanya dirubah gitu. Ini ya. Kemudian latar belakang nih ya. Ini mungkin kita bagi 2 sesi lah nanti. Pertemuan berikutnya juga kita masih membahas SPKN. Ini perubahan-perubahan itu ya dari 2007 ke 2012. Hal-hal pokok yang ada dalam SPKN ini pengguna SPKN. Siapa sih pengguna SPKN? Yaitu pasti BPK lah, karena satu-satunya lembaga audit eksternal pemerintah hanya BPK gitu. Tetapi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Ini boleh siapapun yang memeriksa, kayak tadi KP ya, Kantor Akuntan Publik ini memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, ini wajib menggunakan SPKN. Itu akuntan publik ya, APIP. APIP itu aparat pengawas intern pemerintah. Ya, inspektorat nih di provinsi masih itu auditor internalnya lah. Auditor internal pemerintah. Ada inspektorat di masing-masing kabupaten, kota, kementerian. Ini kalau mau meriksa audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, ini wajib menggunakan SPKN gitu. Ini ya. Jadi SPKN itu nggak dipakai buat BPK saja, walaupun BPK menerbitkan, tetapi siapapun yang bertugas memeriksa keuangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu wajib menggunakan SPKN. Bisa akuntan publik, bisa aparat pengawas intern pemerintah APIP. Tuh, ini ya. Terus ini format lewat saja. Ini tadi saya bilang ada beberapa unsur di sini. Kerangka konseptual pemeriksaan sama dengan kerangka konseptual SPAP. Kemudian standar pemeriksaan, standar umum. Ini standar pemeriksaan 100, nomor 100 ya.
standar pelaksanaan 200, standar pelaporan 300. Ini bukan berarti isinya 100, isinya 200 ya. Ini hanya penomoran saja. Gitu. Ini ya, jadi ingat standar umum, pelaksanaan, pelaporan. Standar umum itu artinya ketika kita mau melakukan pemeriksaan harus ada standar-standar umumnya. Contoh standar umum adalah ya standar auditor itu harus punya keahlian akuntansi, keuangan, punya keahlian audit, harus independen, itu standar umum. Kalau standar pelaksanaan itu ya waktu melaksanakan itu harus apa saja yang dilakukan. Misalkan mengecek SPI-nya, memperoleh bukti. Nah, kalau standar pelaporan ketika kita melakukan pelaporan itu bentuknya seperti apa saja, apa yang harus dilakukan, apa isinya. Nah, itu intinya gitu ya. Jadi standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan. Gitu. Ini sama ini ya yang pernah kalian dapatkan di SPKI disebutkan. Nah, kan ada 3 jenis pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, kinerja, PDTT. Ini kalau keuangan opini, kalau pemeriksaan kinerja kesimpulan dan rekomendasi, kalau PDTT itu hanya kesimpulan. Nah, ini perlu diingat ya. Ini nggak perlu nih. Kerangka konseptual. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Jadi kalau kerangka konseptual ini sebenarnya jadi ada 3 macam tadi kan, kerangka konseptual, standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan. Nah, kerangka konseptual sebenarnya bukan standar, tetapi acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diatur, karena kerangka konsep SPK ini bukan kitab suci yang semuanya ada di situ gitu ya. Kerangka konseptual ini bukan juga kitab undang-undang hukum pidana perdata yang mencakup semua hal, banyak mencakup semua hal. Ini ada beberapa yang karena akuntansi dan auditing itu berkembang, itu tidak ada nanti di standar pelaporan umum pelaksanaan. Nah, inilah nanti yang kerangka konseptual ini yang menjadi acuan. Nah, acuan. Jadi konsep-konsep apa saja yang ada di sini. Kalau nggak ada di standar itu ya kita mengacunya ke kerangka konseptual. Contohnya apa ya? Ya ini. Kerangka konseptual pemeriksaan ini isinya ya ini, gambaran umum pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara itu apa? Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara itu apa? Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara itu apa? Pengembangan standarnya sampai hubungan antara kerangka konseptual dengan peraturan perundang-undangan. Ini isinya ya. Ini ya kalau gambaran umum jelas ini kemarin juga saya sudah jelaskan ke kalian nih. Mandat, kemandirian, wewenang BPK, kemudian definisi pemeriksaan keuangan negara, lingkupnya apa saja, jenisnya apa saja, manfaatnya apa saja, dan terakhir transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara. Ini nggak perlu ya, ini sudah saya jelaskan nih. Kewenangan BPK itu apa saja, kemudian BPK dapat apa saja memberikan apa pendapat, pertimbangan, keterangan ahli. Apa yang dimaksud dengan keuangan negara, ini sudah jelas. Ini ada di kerangka konseptual. Jadi kalau kalian lihat, ini kerangka konseptual ini menjelaskan definisi-definisi ya diantaranya adalah definisi terkait dengan keuangan negara. Ini apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Nah, unsur-unsur pemeriksaan keuangan ini sama nih. Jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan keuangan negara, itu kemarin saya ingat di audit related parties ya, ada 3. Nah, ini di soal ujian saya juga keluar tuh waktu itu. Siapa saja gitu kan orang yang bertanggung jawab pengguna. Jadi ada auditor, ada yang diaudit, sama pengguna hasil laporan auditor. Intinya itu. Itu ya. Nah ini juga sama, itu yang di swasta ya. Kemarin kita belajar audit 2. Di standar pemeriksaan keuangan negara itu juga sama, 3 pihak. Pemeriksanya, auditornya, pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan itu, siapa yang membuat laporan keuangan itu, auditi. Dan satu lagi adalah pengguna laporan hasil pemeriksaan. Siapa di sini? Di sini ya masyarakat, DPR. Nah, siapa yang menggunakan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Gitu. Ini jadi unsur pemeriksaan itu pertama harus ada hubungan ini. Kalau tidak terpenuhi ini ya bukan pemeriksaan namanya. Itu ingat ya. Kemudian ada hal pokok subject matter. Kita juga kemarin sudah belajar ya.
Hal pokok adalah apa yang diaudit sebenarnya. Nah, jadi ada hubungan tiga pihak, apa yang diaudit, ya kalau yang kita melakukan pemeriksaan keuangan negara yang diaudit laporan keuangan gitu ini ya. Kemudian ada kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan ini yang menjadi kriteria kriteria kalau di akuntansi kita memeriksa laporan keuangan swasta itu standar akuntansi keuangan. Jadi auditi harus menggunakan kriteria standar ketika menyusun laporan keuangan apa? SAP. Kalau di kita SAK di standar akuntansi keuangan. Kalau mereka pencatatannya, jurnalnya, pengakuannya, pelaporannya berbeda dengan SAP, itulah yang disebut dengan koreksi nanti koreksi kita. Jadi kriteria yang kita pakai adalah SAP, SAK. Di pemerintahan ya SAP standar akuntansi pemerintahan. Ini salah satu kriteria. Kalau kita mau memeriksa pemeriksaan kinerja, ya tergantung kriterianya peraturan yang lain gitu. Itu ya pasti ada kriteria dulu yang kita tentukan. Kalau kita mau memeriksa misalkan kinerja pelayanan kesehatan, ya kriterianya apa? Mungkin ada kriteria peraturan tentang standar pelayanan minimal di bidang kesehatan tertentu. Itu yang kita jadikan kriteria. Nah, yang namanya temuan adalah kondisi berbeda dengan kriteria. Kemudian apalagi? Bukti pemeriksaan. Nah, jadi harus ada bukti pemeriksaan. Yang namanya audit itu harus ada bukti. Kita tidak mengatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang kita kumpulkan. Jadi bukti itu menjadi unsur penting dalam pemeriksaan keuangan negara. Selain tadi ini ya kriteria. Kemudian harus ada laporan kan. Laporannya itu ya kalau pemeriksaan tanpa laporan kan percuma, nggak ada outputnya. Makanya laporan juga menjadi unsur dan yang terakhir adalah kalau laporan sudah diberikan, pemeriksaan itu tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Harus ada pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut. Apakah sudah di ditindaklanjuti oleh auditi atau tidak. Kalau enggak ya percuma hasil pemeriksaan kita memberikan temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti. Misalkan ada korupsi, ada kelemahan sistem. Nah, ini harus kalau korupsi itu harus dikembalikan uangnya kan, kerugian negara. Ya kalau kita udah audit ternyata tidak dikembalikan uang kerugian negara kan percuma. Kita udah A, B, C, D, E lakukan tanpa adanya tindak lanjut itu useless juga tadi. Nah, makanya unsur pemantauan tindak lanjut itu menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Ini ya. Ini hubungan tiga pihak tadi ya. Ini dibahas lagi nih. Pemeriksa BPK, pihak yang diperiksa itu bertanggung jawab. Laporan hasil pemeriksaan adalah ya tadi lembaga perwakilan DPR, DPRD, pemerintah juga perlu buat rekomendasinya ya kan, dia dapat rekomendasinya apa nih. Atau pihak lainnya berkepentingan, gitu. Masyarakat lah ini. Hal pokok tadi saya sudah katakan bahwa inilah yang kita audit, apa yang kita audit, intinya seperti itu. Kalau kita ngaudit laporan keuangan ya hal pokoknya laporan keuangan. Kalau kita memeriksa misalkan audit atas kepatuhan audit kepatuhan ya terhadap eh, ini terhadap penggunaan anggaran pemulihan ekonomi nasional di COVID. Nah, itu berarti hal pokok yang diperiksanya apa? Ya tadi realisasi anggaran dari PEN tadi, pemulihan ekonomi nasional itu yang kita audit. Kalau kita mau melihat efektivitas misalkan ya efektivitas penggunaan dana BOS, dana desa lah. Hal pokok yang diperiksa apa? Ya dana desa itu. Gitu. Jadi harus ada hal pokok yang diperiksa itu apa. Itu harus jelas ya. Jadi nggak boleh kalau kita mau memeriksa itu ya fokusnya itu nggak boleh ke yang lain-lain gitu. Ya. Kecuali yang berhubungan dengan tadi dana desa kan berhubungan juga dengan banyak hal nanti pembelian barang, tapi ada hubungannya dengan dana desa. Berarti kita hal pokoknya apa ya dana desa. Gitu. Ini ya. Nah, ini contohnya ya.
Unsur pemeriksaan keuangan negara, hal pokok dan informasi hal pokok. Hal pokoknya apa di sini? Dan plus kriteria, hal pokoknya kondisi keuangan, kinerja atau kondisi keuangan. Informasi hal pokoknya ya tadi indikator ekonomi, kalau sistem dan proses pernyataan efektivitas. Ini nanti bisa dibaca ya. Kriteria apa saja? Ya ini peraturan pemerintah, kontrak, kebijakan, prosedur, standar, ini kriteria banyak. Biasanya sih peraturan perundang-undangan. Nanti harus apa? Ya ini relevan, lengkap, andal, netral, dapat dipahami. Gitu. Bukti pemeriksaan ini kita sudah belajar juga ya waktu itu ya. Ya bukti itu harus cukup. Pemeriksaan itu harus memang senjatanya ya bukti itu dalam rangka memperoleh bukti. Paling yang susah itu ketika kita mengumpulkan bukti. Ini ada di di standar pelaksanaan. Jadi di standar pelaksanaan itu terkait dengan kecukupan bukti. Sejauh mana kalau kita merasa belum cukup, kita nyari prosedur audit tambahan sampai kita betul-betul cukup dan yakin untuk memberikan kesimpulan gitu ya. Pemeriksaan itu. Jadi kalau bukti-bukti itu cukup ya meyakinkan kita ya kita bisa berhenti, bisa mengambil kesimpulan. Jadi bukti pemeriksaan itu memang tujuan utama yang dilakukan oleh auditor, data collection lah di sini. Ini. Tapi ya dilihat dulu biayanya manfaat. Kalau bukti itu kan banyak ya. Kita nggak mungkin memeriksa seluruh bukti, ya kita pakai sampel. Jangan sampai nanti kita mengerahkan sumber tenaga yang luar biasa, padahal bukti-bukti yang kita kumpulkan itu belum tentu dapat menjamin ini apa namanya menjamin keyakinan kita. Jadi memang kita harus efektif karena audit itu apa namanya audit itu memang dalam rangka memberikan keyakinan ya. Jadi keyakinan terhadap hal yang kita periksa itu. Ini memang bukti-bukti itu harus kita kumpulkan. Pokoknya sampai kita bisa mendapatkan bukti untuk memperoleh keyakinan membuat kesimpulan atau opini gitu. Ini laporan jelas ya, LHP itu laporan hasil pemeriksaan ini tertulis, dia juga kalau untuk LHP itu terbuka untuk umum. Jadi kalau BPK memeriksa sudah diberikan ke lembaga perwakilan DPR sebagai wakil masyarakat itu terbuka untuk umum. Seluruh Indonesia boleh melihat. Tapi kalau ada unsur pidananya ini masih rahasia. Nanti kita berikan kepada kejaksaan, kepolisian, KPK untuk ditindaklanjuti. Jadi kita belum boleh apa namanya mempublish gitu ya. Kalau ada unsur pidananya dibuktikan dulu. Soalnya kalau tiba-tiba sudah dipublish, padahal dia kan kalau BPK hanya baru dugaan ya, baru dugaan bahwa ada indikasi gitu ya. Ini belum tentu juga nanti diperiksa lagi oleh kejaksaan, KPK, kepolisian, baru nanti dibawa ke pengadilan. Kalau sudah diputuskan memang bersalah oleh pengadilan, itu baru boleh dibuka gitu. Ini ya. Tapi ya kalau masih laporan BPK yang mengandung unsur pidana belum bisa dibuktikan itu masih rahasia. Jadi kita nggak boleh langsung ngasih ke masyarakat. Kita memberikannya kepada aparat penegak hukum APH. Ini ya. Tindak lanjut sudah tadi. Nah, prinsip pemeriksaan keuangan negara. Nah, yang jelas adalah ini ya, ada beberapa pengembangan ini standar, nggak perlu ini. Ini nggak perlu. Oh, ini langsung ya. Prinsipnya adalah ini ya, saya kembali lagi. Ini ada pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan. Jadi pemeriksaan keuangan negara itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip 7 prinsip ini. Ada kode etik, auditor memeriksa itu ada kode etik. Auditor yang memeriksa ketahuan menerima fasilitas itu bisa dipecat. Ada pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu itu pemeriksaan anggota tim disupervisi oleh ketua tim. Ketua tim disupervisi oleh supervisor. Pengendali teknis disupervisi oleh penanggung jawab. Jadi ada mutunya itu dikendalikan, jangan sampai pekerjaannya itu tidak sesuai standar. Nah, selama pemeriksaan itu juga ada nanti namanya review dari
tim lain ataupun review dari inspektoratnya BPK, internal auditornya BPK. Jadi auditor itu diperiksa ini waktu ngaudit itu betul-betul sudah sesuai standar enggak gitu. Kemudian ada manajemen dan keahlian tim pemeriksa. Ya tim pemeriksa ini harus orang-orang yang memang punya kemampuan, harus ada sertifikasinya. Jadi kalau kalian mau jadi auditor itu lama, diklat aja 3 bulan untuk pemeriksa muda ya. Kalau kalian jurusan non akuntansi bisa 6 bulan. Belum lagi nanti harus diklat yang lain. Nah, jadi keahlian ketika terjun ke lapangan memang sudah betul-betul siap, punya kemampuan, kompetensi. Nah, risiko pemeriksaan juga dihitung. Kalian sudah tahu ya, risiko pemeriksaan itu ada nanti resiko audit, resiko deteksi, resiko kontrol, resiko apalagi inherent bawaan. Ini kalian hitung nih. Jadi resiko pemeriksaan itu wajib kita lakukan perhitungannya. Materialitas juga tadi kita pernah belajar ya. Ini wajib dihitung, diungkap dihitung, ditentukan. Dokumentasi pemeriksaan itu tadi bukti-bukti itu harus didokumentasikan. Namanya kertas kerja pemeriksaan atau working papers. Itu harus ada. Dan satu lagi adalah komunikasi pemeriksaan. Komunikasi pemeriksaan ini ya ketika mau datang kita berkomunikasi dengan auditi, kita ngomong audit. Setelah itu juga kita exit meeting namanya, memberitahu ini laporannya hasilnya, ada tanggapan tidak. Nah, kita juga nanti berkomunikasi dengan DPR. Nah, ini berarti 7 ini harus ada ketika melakukan pemeriksaan. Prinsip-prinsip ini harus terpenuhi. Gitu. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke standar umum dulu ya, standar umum. Nah, nanti standar pelaksanaan sama pelaporan pertemuan berikutnya. Nah, standar umum ini yang kita sebut pernyataan standar pemeriksaan nomor 100. Nah, nomor 100 ini memang jadi ini aja ya, kode aja, coderingnya aja gitu. Bukan berarti ada 100 standar di sini, bukan. Standar umum itu apa? Sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan pelaporan secara efektif. Jelas audit itu kan dilaksanakan di laporan, tetapi sebelum itu harus ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Nah, ini ketiga-tiga jenisnya ya. Standar umum itu salah satunya ini etika. Nah, yang mengatur masalah etika. Jadi kalian ketika mengaudit itu ada kode etiknya, harus seperti apa, harus nggak boleh melakukan apa gitu. Ini diatur di sini ya. Independensi. Nah, independensi juga diatur. Jadi kalau kalian ketika mengaudit itu ternyata yang diaudit adalah saudaranya, pamannya, gitu, itu nggak boleh, harus mengundurkan diri. Nah, jadi nggak boleh masuk ke tim penugasan audit tersebut karena tidak independen. Integritas. Integritas tidak boleh menerima sesuatu suap dan sebagainya. Ini ya, kompetensi. Ini diatur ya semua. Komunikasi, dokumentasi. Nah, ini. Ini prinsip etika nih, independensi. Independensi dalam pemikiran. Ini yang kita udah pelajari juga ya. Independensi dalam penampilan, dalam pemikiran artinya independence in fact gitu ya, dan independence in appearance, penampilan. Ini kita sudah pelajari. Integritas, jujur, objektif, tegas, nggak boleh bias. Nah, ini di integritas sebagai pemeriksa. Profesionalisme ya profesional, ada skeptisisme profesional. Jadi sama orang itu kita harus punya kemampuan skeptis, tidak langsung percaya saja. Ada pertimbangan profesional judgment, ada kemahiran profesional. Jadi harus ikut kursus tertentu, harus mengembangkan pengetahuan. Kalau kita mau mengaudit tertentu, kita harus training dulu. Nah, ini harus dipenuhi. Jadi standar umum mengatakan ya kalau kalian mau memeriksa 3 ini harus dipenuhi. Kalau enggak, kalian bisa dituntut nanti. Misalkan ternyata, loh ini kok auditornya belum lulus training nih, belum pernah ikut diklat jabatan fungsional pemeriksa, kan harusnya ada ya, di sertifikasinya ada. Belum ada sertifikasinya, ini sebenarnya orang baru, bisa dituntut. Nanti auditnya nggak sah, bisa jadi nggak sah nanti. Nah, makanya standar-standar ini harus dipenuhi. Gitu, itu ya. Ini auditornya ternyata tidak independen, masih ada hubungan saudara dengan yang diperiksa. Nah, itu bisa
dituntut nanti. Makanya standar independensi, integritas, profesionalisme ini itu harus dipenuhi oleh seluruh auditor sebelum melaksanakan audit, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan kemahiran profesional, skeptisisme, sama pertimbangan. Kemudian ada pengendalian mutu, yaitu tadi ketika melakukan pemeriksaan itu ada review-review yang ketat, review dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu, KKP-nya diperiksa, ini supaya nanti auditor di lapangannya itu betul-betul melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan mutu yang dipersyaratkan. Kompetensi ini ya. Jadi pemeriksa itu harus punya sertifikat profesional pendidikan. Kalau dulu di standar dulu disebut loh. Jadi auditor itu harus mempunyai kemampuan akuntansi dan auditing. Kalau sekarang enggak, dia lebih ke kemampuan untuk audit, karena audit itu juga nggak hanya laporan keuangan ya. Laporan keuangan memang harus karena kita melakukan pemeriksaan itu melihat jurnal-jurnal, mengkoreksi jurnal-jurnal kalau ada jurnalnya salah, itu kita lakukan koreksi. Jadi kemampuan akuntansi itu penting. Makanya auditor BPK itu mungkin sekitar 60%, 70% itu akuntan, orang-orang yang dari jurusan akuntansi. Kayak sekarang nih BPK melakukan penerimaan pegawai ya. Dari 400 atau 500, ya 300 itu sarjana akuntansi. Karena mereka yang paling relevan ketika melakukan audit laporan keuangan. Memang akuntansi itu ya diperlukan di banyak tempat. Jadi auditor itu sebenarnya ya basic knowledge-nya harusnya akuntansi, gitu ya. Ini tenaga ahli, tenaga pemeriksa. Jadi BPK harus menentukan kompetensinya ya dalam melakukan pemeriksaan. Nah, secara kolektif, jadi di setiap tim itu harus auditor yang secara kolektif minimal 1 atau 2 orang itu harus punya pengetahuan tentang audit lah, tentang kalau dulu disebut malah akuntansinya, kalau sekarang enggak, di kolektif punya latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan tentang yang diperiksa, keterampilan berkomunikasi, keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus. Misalkan kita memeriksa jembatan, konstruksi itu biasanya kita perlu keterampilan khusus, biasanya dari training, karena kita bukan sarjana arsitek gitu ya, sarjana teknik sipil, tapi kita memang harus mempunyai kemampuan itu. Jadi ini harus dipersyaratkan ya, standar umum mempersyaratkan ini. Auditor sebelum meriksa harus memenuhi kriteria ini. Jadi memang harus dilakukan checklist, kira-kira ini enggak, patut enggak gitu. Ini di mute dulu yang ada suaranya. Di mute dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini oke ya. Pertimbangan ketidakpatutan, kecurangan, dan patutan ya. Jadi pemeriksa itu harus merancang agar ketidakpatutan, kecurangan, ketidakpatutan gitu, ini sama ya. Ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan ini dari fraud ya, kata-kata fraud, irregularities, sama apa lagi ya, ini bahasa Inggris sebenarnya diterjemahkan. Ini kita harus mempertimbangkan apakah ada kecurangan atau tidak di sini. Jadi kita selalu melihat kalau ada ini, kita harus deteksi ketidakpatuhan itu terhadap peraturan perundangan. Jadi harus yakin dulu, yakin kita merancang prosedurnya bahwa ini prosedur audit kita dapat mendeteksi ketidakpatuhan. Ini ya intinya seperti itu. Nanti kalian baca lagi. Komunikasi, ya ini tadi kita berkomunikasi dengan entitas yang diperiksa, dengan lembaga perwakilan, dengan instansi penegak hukum, kalau LHP itu tadi laporan hasil pemeriksaan ada unsur pidananya. Ini harus mempunyai skill, auditor itu mempunyai skill di sini. Dokumentasi, ini KKP ya tadi ya, kertas kerja pemeriksaan, ada prosedur pemeriksaan itu harus didokumentasikan. Setiap langkah audit yang kita jalani
dan bukti-bukti yang kita terima itu harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Gunanya apa? Ini juga sebagai pengendalian mutu, dan kalau ada hal-hal nanti di tuntutan hukum, kita tinggal lihat aja ini KKP kita kok. Nih, kita melakukan pemeriksaan ini. Jadi auditor itu ketika auditor itu misalkan ada tuntutan hukum itu bisa diperiksa KKP-nya, bener nggak nih auditnya. Nah, yang bisa dilihat kan dari dokumentasi kertas kerja pemeriksaannya, dia ngapain saja di situ, terekam semua di situ. Gitu ya. Ini nggak perlu ini APIP ya. Ya, intinya adalah aparat pengawas internal pemerintah wajib memakai SPKN ketika mereka melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Oke. Nah, untuk PSP pernyataan standar pemeriksaan 200 tentang pelaksanaan dan 300 tentang pelaporan kita bahas minggu depan gitu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya tanya nih. Ada pertanyaan? Boleh tentang standar atau yang yang ada hubungannya dengan SPKN atau yang lain juga boleh. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya nanya, Pak. Ya, boleh. Ini siapa nih? Rizky ya? Rizky Supriyadi, Pak. Ya, Rizky, silakan Rizky. Pak, itu kalau misalnya SPKN gitu, dievaluasinya tiap kapan sih, Pak? Kan biasanya kan kalau standar akuntansi kan suka berubah-berubah tuh, ada update dan segala macamnya. Ya. Kalau SPKN sama juga nggak, Pak? Apa ngikutin yang sekarang aja? Oke, Rizky, bagus pertanyaannya. Tunggu ya. Pemerintah. Saya catat dulu nih. Nah, betul. Ini memang standar akuntansi kan selalu berubah ya, Rizky. Apalagi sekarang pakai IFRS gitu kan. IFRS itu selalu berubah dan kadang setiap beberapa tahun disesuaikan. Ada ada SAK gitu ya. SAK berapa gitu, SAK berapa, ini disesuaikan, ada hal-hal yang baru lagi, ini disesuaikan. Sama, tetapi memang tidak sedinamis standar akuntansi. Kalau standar akuntansi itu ada hal-hal yang baru seperti ini ya, SAK etap gitu ya. Kemudian ada beberapa SAK tentang hal tertentu yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Misalkan bagaimana pengakuan startup gitu. Itu kan baru ya, dirumuskan lagi jadikan standar akuntansi keuangannya, pelaporannya dan sebagainya. Itu dinamis banget. Hampir setiap tahun, kadang 2 tahun muncul SAK baru yang untuk hal-hal khusus gitu. Nah, itu juga begitu, tetapi tidak sedinamis itu, Rizky. Biasanya dia itu kayak tadi 2007 baru direvisi lagi 2017 mengikuti perkembangan. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun. Nanti kita nggak tahu lagi nih kapan dikoreksi. Kalau memang ada hal-hal yang baru, lingkungan bisnis berubah, cara pemeriksaan berubah, ya itu akan berubah juga. Jadi memang mengikuti, tergantung nanti perkembangan di SAK sendiri atau SAP dan juga perkembangan di metodologi pemeriksaannya gitu. Jadi dulu mungkin kita nggak terpikir bagaimana ketika kita memeriksa secara online. Nah, mungkin nanti akan masuk nih di standar baru. Itu kan karena COVID kita sudah banyak online, akhirnya pakai penekanan bagaimana bukti di audit ketika kita memperoleh secara online, itu tidak lagi bukti fisik. Jadi berkembang dan ini akan disesuaikan. Tetapi kita nggak tahu nih berapa sering, berapa lama. Nah, yang jelas memang tidak sesering standar akuntansi sendiri. Ya, standar pemeriksaan itu berkembang, tapi tidak sedinamis standar akuntansinya. Gitu ya Rizky ya? Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Ya silakan, Irfan ya. Haji Pak. Irfan Haji ya. Iya. Mau nanya dong. Ini baru lulus kemarin. Iya itu yang lihat Bapak bawa pedang. Iya.
D3 ya. Sekarang S1-nya lanjut lah. Iya, insya Allah, insya Allah. Ya, pembaca ini nih, pembaca janji Janji. wisudawan ya. Oke, Haji, silakan. Iya, Pak, mau nanya, ini sih mau nanya tentang pengalaman Bapak aja. Kan kalau Ya. di pemerintahan itu kan identiknya orangnya pinter-pinter gitu ya, Pak ya. Bapak kan sebagai pemeriksa, Bapak pernah nggak sih meriksa kayak catatan keuangan daerah, tapi mereka masih ada yang nggak sesuai standar gitu, padahal kan udah berlaku ya standarnya, dan identiknya kan mereka sebenarnya cepat ngerti gitu. Tapi masih ada nggak sih Pak akuntan-akuntan di pemerintahan yang masih sering salah menerapkan standar SAP itu Pak? Auditornya atau kalau auditor kan Dari ini sih menemukan PKN. kesalahan pencatatannya Pak, dari akuntansi yang keuangan daerahnya gitu iya, loh Pak. jadi auditinya ya, para pembuat laporan keuangannya ya. Iya. Akuntan Pemda, akuntan kementerian gitu ya. Iya. Wah, ini ya, bagus ini Aji pertanyaannya. Saya jadi auditor sejak tahun 2000 ya. 2000 itu saya udah mulai meriksa. Dulu itu di Pemda nggak ada akuntan. Jadi yang meriksa itu ada guru, dia bikin akun jurnal, bukan jurnal ya, karena masih single basis, bukan double entry kayak sekarang. Itu double entry itu sejak 2003, 2000 ada paket undang-undang keuangan negara, itu dirubah semua. Standar akuntansinya dulu tuh pencatatannya single entries, jadi nggak ada debit kredit. Nah, itu orang-orang yang kerja di situ juga bukan akuntan. Saya ingat banget itu dulu laporannya ketika mulai ada pakai accrual, pakai double entries, pakai accrual, sistem accrual, itu kesulitan mereka. Wah, ini karena akhirnya mereka merekrut besar-besaran akuntan. Dulu kita yang menyarankan tuh, BPK menyarankan karena parah gitu ya, dan nggak siap, itu harus merekrut para akuntan, lulusan akuntansi lah intinya, para sarjana akuntansi. Mulai direkrut tuh tahun 2000 berapa ya? Saya ingat sekali itu 2006 saya meriksa beberapa tempat ya gitu. Itu belum ada akuntannya, tetapi 2009 itu udah mulai banyak. Jadi di namanya dinas kalau di daerah ya, BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Nah, ini sudah banyak akuntan di situ. Kita mulai nyambung tuh. Gitu. Tapi mereka ya, apalagi di daerah ya, kita nggak bisa mengharapkan akuntan-akuntannya itu pada langsung jadi. Apalagi mereka kan dari swasta, belajar akuntansi umum kayak kalian nih. Banyak kan belajarnya akuntansi keuangan swasta, PT-PT gitu perusahaan. Nah, ini langsung tiba-tiba pemerintah, ini agak berbeda nih. Agak berbeda. Kalau sekarang udah sama, dulu kan masih cash towards accrual. Jadi kalau kalian belajar kemarin ada LO, ada LRA, itu kan agak berbeda ya. Ini harus belajar lagi, kita mempelajari. Akhirnya mereka juga masih belum banyak yang WTP. Nah, kita kita kasih bimbingan. Sekarang kadang kita mengaudit juga kita kasih bimbingan segala macam. Nah, mereka juga mulai merekrut orang-orang dari BPKP. BPKP itu Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, yang biasanya anak-anak STAN tuh. Lulusan STAN masuk ke sana, direkrut, dijadikan konsultan, bahkan ada yang dijadikan pegawai dengan gaji yang tinggi gitu. Akhirnya lama-lama bagus. Nah, sekarang udah bagus. Kalau sekarang itu 80% WTP. Dari 570-an pemerintah daerah, provinsi se-Indonesia, kota, kabupaten, itu 80% kayaknya kalau nggak salah itu WTP. Artinya apa? Kalau sudah WTP kan akuntan-akuntannya mahir dalam membuat jurnal, jadi koreksinya itu udah sedikit gitu. Beda dengan waktu tahun 2003, 4, 5, 6 itu pertama kali saya meriksa itu yang WTP dari 500-an itu cuma 1, 2 gitu. Karena baru belajar. Gitu. Sekarang sudah bagus. Banyak lulusan UI, lulusan ini yang jadi pegawainya di Kementerian Keuangan, di kementerian ini, karena gajinya juga sudah bagus-bagus. Jadi kalau kalian ke Kementerian Keuangan itu ya gajinya kan sudah besar. Mereka kayak baru fresh graduate kayak kalian mungkin sudah 18 juta gitu. Kalau di swasta kan belum tentu segitu. Jadi sudah menarik para akuntan dari swasta. Kalau dulu orang mana mau lulusan UI mau masuk di Kementerian Keuangan, misalkan di kementerian ini dari UI, Unpad gitu ya. Kalau sekarang berebut mereka
gitu. Jadi karena gajinya lebih tinggi loh di Kementerian Keuangan itu kan luar biasa, itu paling tinggi se Indonesia memang untuk karena mereka ya standarnya sama lah Kementerian Keuangan, BPK, apalagi ya itu yang hampir-hampir sama lah. Karena nilai reformasi birokrasinya A, yang A itu dapat tunjangan-tunjangannya banyak. Itu kalau fresh graduate aja ya bisa 14, 15 baru masuk ya, belum lagi kalau di pajak gitu. Karena memang udah profesional sekarang. Nah, jadi PNS itu sudah profesional. Sekarang tuh hampir nggak ada di kementerian PNS yang nganggur gitu ya, nggak kerja baca koran doang gitu, nggak. Loadingnya juga udah kayak swasta, swasta banget ritmenya. Makanya menjadi bahkan di beberapa KAP, kantor akuntan publik ya, yang Big Four itu banyak yang mendaftar di BPK, di Kementerian Keuangan karena kalau dari segi gaji mungkin lebih besar dan mereka secara profesional diperlakukannya, di gajinya, pensiunnya, cara kerjanya, udah kayak swasta. Beda lah PNS dengan yang dulu ya. Tahun 2000-an saya baru meriksa itu memang kacau. Sekarang udah bagus. Saya lihat perkembangannya bagus dan akuntan juga sudah mulai paham. Makanya dapat WTP kan tercermin dari WTP-nya kan. Coba kalau kalian lihat laporannya itu hampir 80% WTP, artinya akuntan-akuntan itu sudah bekerja sesuai dengan yang ada di standar gitu. Ini untungnya ya sekarang ya. Jadi walaupun ya ketika kita memeriksa pasti adalah kesalahan-kesalahan juga, tetapi secara ini sudah rapi mereka. Jadi perkembangannya cukup signifikan gitu. Jadi teman-teman kalian yang kemarin lulus di beberapa KP Big Four, Big Five itu ya di Indonesia itu juga pada daftar tuh di BPK, di Kementerian Keuangan. Mereka lebih tertarik, bukan tertarik ya, karena ya dari segi kompensasi, dari segi karir, pakai merit system kan. Jadi kalau kalian promosi itu memang karena kalian mampu. Kalau dulu kan PNS yang penting senior dulu. Jabatannya rata-rata orang-orang yang golongannya 4. Kalau kalian cuma golongan 3, masih anak baru 5 tahun kerja itu nggak mungkin dapat eselon gitu ya. Kalau sekarang enggak, anak-anak muda kalau memang berprestasi dia naik. Banyak tuh yang jadi kepala dinas, kepala di kementerian ya, kabag-kabag itu yang muda-muda yang betul-betul memang kompetensi dia gitu. Sekarang paradigmanya udah berbeda lah. Jadi coba nanti kalau kalian masuk ke pemerintahan sudah kayak swasta sekarang. Udah betul-betul dari berbagai aspek itu sudah terreformasi. Nggak ada lagi PNS-PNS yang nganggur, baca koran datang, nggak. Sudah ada IQ-nya, ada indikator kinerja utama ya, udah diukur lah gitu, udah kayak swasta banget lah. Jadi jelas, IQ-nya jelas, output-nya jelas, hari ini mau ngapain jelas gitu. Hampir di semua kementerian, kalau pemerintah daerah memang masih agak ketinggalan, tapi nggak separah dulu lah. Nah, sekarang udah mulai shifting juga. Tapi kalau kalian lihat di kementerian-kementerian, terutama kementerian yang pelopor ya, kayak Kementerian Keuangan, PU, itu hampir cara kerjanya pun udah kayak swasta dan gajinya pun bahkan menurut saya lebih besar dari swasta sekarang. Jadi mereka berbondong-bondong memang pada mau masuk PNS seperti itu. Gitu ya Haji ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Tanya boleh nggak Pak? Ya Vina Indah Mardian ya. Silakan Vina. Ya, ini kan waktu itu saya pernah baca berita ada tentang remote auditing. Nah itu tuh sebenarnya kayak gimana ya Pak? Penasaran. Apa remote auditing? Ya, kayak audit secara online gitu karena pandemi gitu Pak. Oh iya. Itu yang ditanyakan apa? Itu sistem auditnya kayak gimana ya Pak? Oh Soalnya iya. kan kalau bagus di lapangan gitu, apakah dokumen ataunya dikirim? Iya. Oke. Bagus ini Vina. Jadi itu tadi saya bilang audit itu sebenarnya tujuan audit kan tadi itu ya, memperoleh keyakinan kalau audit laporan keuangan kita memperoleh bukti-bukti dalam rangka menghasilkan opini wajar atau tidak WTP kan yang kita cari itu. WTP atau tidak gitu. Kalau enggak ya tidak WTP apa? Nanti WDP tidak wajar atau apa gitu. Nah, ini
auditor harus yakin dulu, intinya itu mempunyai keyakinan, mengumpulkan bukti, keyakinan, baru bikin opini, baru bikin rekomendasi, bikin temuan. Nah sekarang ini memang ada beberapa hal, apalagi di masa sekarang ya, bukan sekarang pun, dulu ada namanya e-audit. E-audit itu kita nggak perlu ngambil bukti itu ke auditi, ke lapangan, kita cukup e-audit itu artinya kita sudah bisa masuk ke sistemnya auditi itu orang yang kita periksa. Jadi kita dari jauh pun kita udah bisa lihat, misalkan mereka menginput jurnal buku besar. Kalau dulu kan kita datang tuh minta file apa segala macam. Sekarang enggak, karena udah ada sistem, kita minta password aja dari kantor, kita cek. Udah ceknya dari situ aja. Jadi aliran dokumen itu tidak lagi fisik. Kita minta misalkan tolong diinikan, sudah dikirim nanti di sistem itu, ini Pak bisa akses di sini, dikasih aksesnya. Nah, itu salah satunya e-audit ya. Itu sebelum pandemi pun sudah kita lakukan. Jadi kalau dulu harus datang, sekarang nggak lagi. Contohnya, ini yang paling sering dulu ya. Kalau dulu kita memeriksa perjalanan dinas, kita datang tuh ke dinas-dinas, lihat mana bukti-buktinya, tiketnya, travelnya, kemudian tiket travel, ada laporannya tidak, gitu kan, boarding pass-nya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu kita udah kerjasama dengan Garuda, tinggal lihat aja manifest. Garuda, tolong berikan ini, apakah si manifest di penerbangan ini, kita mau ngecek nih, si ini benar-benar berangkat nggak sih ini. Karena kan dulu dia nggak berangkat nih ke Jakarta, misalkan dari daerah, tapi boarding pass-nya ada, tiketnya ada, kwitansi pembeliannya ada. Nah, kalau manifest dari Garuda itu kan nggak bisa dibohongin, lebih akurat malah kan, karena pihak independen yang memberikan dokumen itu. Itu kita bisa langsung dari ini aja, dari desk audit. Desk audit itu kita nggak perlu periksa SPJ-nya, SPJ surat pertanggungjawabannya itu ke auditi yang kita periksa. Dari kantor pun udah bisa. Garuda, tolong saya minta manifest di penerbangan ini. Garuda, kita udah kerjasama. Garuda udah memberikan suplai data pokoknya. Oh, ini ternyata nggak berangkat, nggak ada di manifestnya. Di sana katanya berangkat, pakai uang puluhan juta buat perjalanan dinas. Oh, berarti ini. Gitu. Jadi itu salah satu e-audit ya. Apalagi sekarang nih di COVID. Nah, di COVID, masa COVID ini hampir interaksinya nggak seintens ketika kita memeriksa. Memang ada hal-hal tertentu yang sulit. Seperti kalau kita memeriksa asersi bukti audit terkait dengan eksistensi aset. Nah, kita perlu kan, betul nggak nih, misalkan fisiknya ada, jangan-jangan mobilnya ada nih ketika STNK-nya kita minta, BPKP-nya, tetapi dia sewakan, nggak ada di kantornya itu. Nah, mau nggak mau kan kita harus cek fisiknya kan. Nah, itu memang agak sulit seperti itu. Tapi kan sekarang bisa lewat, tolong dong di live video, di zoom-kan posisi mobil itu ada di kantor atau tidak gitu. Kalau ada, eksistensinya terpenuhi gitu. Jadi banyak cara gitu ya. Sekarang tuh banyak cara banget. Itu yang disebut dengan bukan remote audit, sebenarnya e-audit. Jadi nggak hanya e-money, nggak hanya e-commerce, tapi e-audit juga sudah dilaksanakan. Nah ini berkembang terus, nanti berkembang terus. Mungkin nanti sebenarnya auditor nggak diperlukan lagi ketika mereka melakukan transaksi, sudah ada yang mengamati misalkan gitu. Nah berkembang. Nah saya nggak tahu kedepannya seperti apa ya gitu. Tetapi memang harus ada verifikasi. Kira-kira begitu ya Vina ya. Ya, ada lagi terakhir satu lagi kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada lagi? Surya, Pak. Wah, Surya masuk kuliah Surya. Jam itu udah lulus Surya. Iya Surya silakan. Gini Pak mau nanya, kalau di kesatuan itu basis yang digunakan untuk laporan keuangan itu apakah pemerintahan apa swasta Pak? Maksudnya di apa kesatuan Surya? sendiri Pak? Hah? Di mananya? Oh, kesatuan ya, yayasan ya? Ya kesatuan, ya. Oh iya betul, bagus nih Surya. Swasta, SAP, tetapi gini kan ada apa namanya, kalau pemerintahan itu yang sumbernya apa namanya, sumbernya memang dari APBN gitu.
sumbernya APBN. Kalau ini kan nggak dapat APBN sama sekali. Kalau yayasan sih, tetapi swasta kan nggak ada. Bisa kalah kecuali universitas. Kalau universitas negeri itu nanti bentuknya ada beberapa. Ada bentuknya BLU, Badan Layanan Umum, atau BP, Badan Pengelola ini ya, apa namanya dia, Badan Hukum. Badan Hukum. Nah ini ada BLU, Badan Hukum, ataupun satker pemerintah itu pakai dana APBN semua. Jadi BLU itu nerima dana dari pemerintah. Nah itu diperiksa oleh BPK. Dia pakainya apa? Pakainya SAP, standar akuntansi pemerintahan, gitu BLU. Banyak kan kampus itu sekarang pakai banyak ya BLU. BLU itu Badan Layanan Umum. Ya mereka dapat dana APBN, dana gajinya pun pemerintah, dosen-dosennya itu dibayar, banyak kan PNS yang dibayar oleh negara. Itu mau nggak mau dia pakai SAP, standar akuntansi pemerintahan. Kalau swasta dia kan jelas SAK ya, tetapi kalau yayasan dia sektor publik juga sebenarnya. Kalau yayasan gitu, yayasan kemudian koperasi itu pakai PSAK 45 sebenarnya. PSAK 45 itu terkait dengan dia SAK juga, standar akuntansi keuangan, tetapi PSAK-nya 45. Dia terkait dengan yang non-profit organisasi. Nah, itu yayasan. Nah, kalau di kesatuan, dia pakainya yaitu PSAK 45. Tetapi ya laporan keuangannya laporan keuangan SAK, standar akuntansi keuangan, bukan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Jadi kalau standar akuntansi pemerintahan khusus lembaga-lembaga pemerintah yang menerima APBN atau APBD. Itu bagian dari pemerintahan. Itu kayak itu tadi kampus negeri itu masih dia pakai SAP, standar akuntansi pemerintahan, terkait dengan BLU, Badan Layanan Umum. Tapi kalau kesatuan mah enggak. Diperiksanya siapa? Yang meriksa kantor akuntan publik, jelas bukan BPK atau APIP ya, bukan. Karena nggak ada uang negara di situ. Hidup matinya itu dari uang kuliah kalian gitu. Jadi bukan dari, kalau di negeri murah kan? Murah apa? Ada uang ininya, uang biaya kuliahnya murah. Karena apa? Karena, tapi sekarang udah mahal juga ya. Karena ya dapat dari pemerintah, subsidi pemerintah gitu. Dari subsidi pemerintah. Gaji-gaji dosennya juga kan gaji kebanyakan PNS, ASN, aparat sipil negara yang digaji oleh negara gitu. Jadi pakai standarnya ya standar SAP, standar akuntansi pemerintahan. Tapi kalau ini nggak ada uang APBN sama sekali tuh di Yayasan Kesatuan, kan di bawah Yayasan Kesatuan ya. Jadi memang pakai SAK, PSAK. SAK-nya tergantung nanti. Kalau yayasan dia PSAK 45. Kalau yang biasa ya SAK biasa. Kalau yang PT-PT gitu. Tapi saya nggak tahu ya, dia pakai SAK 45 atau standar pelaporan yang SAK biasa. Gitu ya Surya ya. Ya Pak, jadi bukan kemarin sih, jadi tahun lalu tuh di kampus yang saya kerja itu dia pakai awalnya emang ikut pemerintahan Pak. Apa lagi di jalan Pak? Ikut pemerintahan, cuma kan nggak jelas juga Pak. Maksudnya dari atasnya, dari yayasannya juga nggak turun formatnya kayak gimana. Kan saya juga bingung Pak. Terus tahun setelah itu ganti lagi. Nah sekarang ini Pak lagi dicoba dimutasiin ke PSAK 45 gitu Pak. Sempat gambling juga sih Pak. Jadi enggak, format itu dulu negeri bukan? Bukan Pak, swasta. Ya. Kalau negeri enak kayaknya Pak. Udah ada sistemnya. Kalau negeri itu kan ada PTNBH, Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum, ada PTN BLU, ada PTN Satker sebenarnya. Kalau Satker itu kayak dinas pendidikan, dinas ini itu murni dari APBN. Jadi ada PTN BLU masih mengelola sendiri. BLU itu kayak rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit, RSUD. RSUD itu biasanya BLU, Badan Layanan Umum. Dia dapat nerima uang juga, nerima uang dari konsumen, dari ini, tetapi dikelolanya pakai keuangan negara. Itu seolah-olah ada uang masuk, dia keluarkan lagi. Kalau Satker murni itu harus masuk ke kas negara dulu, baru nanti minta dikeluarkan. Pakai SPM, SP2D itu yang kita pelajari di akuntansi pemerintahan. Itu Satker. Tapi sekarang kan diberikan kewenangan, uang itu kelola aja, ambil langsung gunakan dari uang mahasiswa itu digitukan itu, tapi itu uang negara, masih bentuknya uang negara. Itu PTN BLU. Kalau
PTNBH Badan Hukum itu lebih fleksibel lagi, dia membiayai sendiri, tetapi tetap unsur pemerintahan itu gitu, diberi kewenangan aja. Kalau dulu kan setiap uang negara di-store dulu ke kas negara, baru kita ambil. Nah, sekarang diberi kewenangan. Tapi kalau yayasan swasta mah nggak pakai SAP, maunya ya SAK atau SAK 45 tadi yang untuk non profit, kan non profit ini kan ya sebenarnya kalau yayasan. Iya. Non profit. Itu aja. Nggak mungkin pakai standar konsep pemerintahan. Dia pilihannya SAK murni atau SAK 45 yang non profit, organisasi non profit. Atau kalau memang ada juga SAK etap kan, etap ekuitas tanpa akuntabilitas publik, itu yang UMKM itu boleh pakai itu. Tapi SAK juga kan judulnya, standar akuntansi tidak sejelimet SAK yang beneran. SAK 45 juga agak berbeda dengan SAK biasa gitu. Gitu ya Surya ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, saya absen dulu ya, saya fotoin dulu aja deh. Bentar, absennya saya fotoin. Wah, ternyata ini rata-rata saya kenal nih ya. Banyak mahasiswa bimbingan saya juga di sini. Ini Nenden yang kemarin lulus D3 juga ya, Nenden ya? Iya, Pak. Yang nyanyi bukan? Bukan. Oh, bukan, Pak. Ya. Soalnya namanya disebut jadi hafal saya dari D3 ya. Oke, saya Iya, coba Pak. absen ini aja. Nenden ada ya, Nenden. Siti Anissa. Siti Anissa ada. Anissa. Mana suaranya Siti Anissa? Hadir, Pak. Oke. Mana sih? Trisda. Hadir, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Ya, kedengeran. Hadir, Trisda, Pak. Hadir, Pak. Kedengeran nggak, Pak? kedengeran. Siti Anissa udah. Nura. Hadir. Excel. Excel ada nggak? Excel. Hadir, Pak. Oke. Dia Sito. Dia Sito ada nggak? Hadir, Pak. Ya, Jordi. Hadir, Pak. Gugun. Hadir, Pak, hadir. Adelia. Hadir, Pak. Marceli ada? Hadir, Pak. Ya. Rifki Kurniawan. Hadir, Pak. Indah Nur Anissa. Hadir, Pak. Ivana Christine. Hadir, Pak. Wiyandi Raharja. Hadir, Pak. Fitra Ramdhani. Hadir, Pak. Nunu Nurma. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yunensi ya. Yunensi. Hadir, Pak. Ya, terakhir. Ini saya random aja ya. Taufik masih ketua kelas nggak nih? Taufik Hidayatullah. Hadir, Pak. Ketua kelasnya siapa? Ketua komtinya siapa komtinya di sini? Saya kayaknya, Pak. Taufik juga. Ya udah. Oke. Ini ya, oke ya. Terima kasih ya semua ya. Nanti saya upload ininya. Saya lagi ngoreksi ujian kalian juga nih. Kemarin ada ujian yang nggak tahu nih ya. Saya baru sekilas ya. Ada yang sama persis tuh jawabannya nomor 1 tuh. Nggak tahu apakah nyontek internet Kopas atau memang saya belum cek di Turnitin ya. Kalau Turnitin baru kelihatan tuh. Saya baru lihat sekilas ini kok sama persis nomor 1. Saya nggak tahu apakah Kopas di internet atau saling bekerja sama itu 2 orang gitu. Tapi nggak tahu nih di kelas ini apa kelas Sabtu ya. Kemarin masih scanning saya. Nanti saya ini kan lah. Tapi saya mohon jangan itu ya, jangan seperti itu. Nanti mengurangi nilai kalau seperti itu kan nggak fair juga kalian kalau kerja sama gitu.
nanti saya umumkan lah segera hasilnya. Baik ya semua, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.